Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti baik dan luar biasa. Walaupun kita masih di rumah aja, buat adik-adik yang nonton cerita Kak Tessa hari ini harus tetap semangat ya. Kita itu harus selalu bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Adik-adik, sebentar lagi kita mendengarkan cerita salah satu tokoh Tuhan Yesus. Ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Duduk yang rapi, yang manis ya sayang. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan salah satu cerita dari tokoh-Mu, yaitu tokoh Daud yang melawan Goliat. Tuhan Yesus berkati hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari segala jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam Yesus selamat kami. Amin. Adik-adik, udah siap untuk mendengarkan cerita tentang Daud? Duduk yang manis ya. Nanti kita sama-sama menyimak pelajaran apa yang kita ambil dari cerita tokoh Daud. Daud anak gembala, 1 Samuel 16 dan 17. Samuel tumbuh dewasa dan menjadi nabi Allah. Saul adalah raja Israel, tetapi dia bukanlah raja yang baik. Dia tidak mematuhi Allah. Lalu Allah berkata kepada Samuel, "Pergilah ke Betlehem ke rumah Isai. Aku akan memilih seorang anak Isai sebagai raja untuk menggantikan Saul." Samuel pergi ke Betlehem. Dia datang ke rumah Isai dan menemui anak-anak Isai. Samuel bertanya tentang anak yang paling busuk, yaitu Daud. Daud adalah anak gembala. Ketika Samuel menemuinya, dia menuangkan minyak di atas kepalanya. Artinya Daud akan menjadi raja yang menggantikan Saul. Pasukan Raja Saul berperang melawan tentara Filistin. Seorang raksasa bernama Goliat. Setiap hari dia selalu mengejek pasukan Israel dan Allah mereka. Goliat berkata, "Kirimlah salah satu orangmu untuk bertarung denganku. Jika dia menang, kami akan menjadi budak kalian. Tetapi jika kalian kalah, kalian akan menjadi budak kami." Pasukan Israel ketakutan dan karena raksasa itu besar dan kuat. 3 saudara Daud adalah pasukan Raja Saul. Suatu hari, Daud membawakan makanan kepada saudara-saudaranya. Dia mendengar ucapan raksasa itu. Daud mengatakan kepada Raja Saul bahwa dia akan melawan Goliat. Dia membawakan ketapelnya dan 5 batu licin. Kemudian dia pergi melawan Goliat. Goliat melihat bahwa Daud hanya seorang anak kecil. Dia tertawa dan ketawa, berkata, "Kau pikir aku anjing yang bisa dipukul dengan tongkat?" Daud berkata, "Allah ada di pihakku, dia akan menolongku." Kemudian Daud menaruh satu batu itu pada ketapelnya dan melemparkannya ke arah raksasa itu dan mengenai dahi Goliat. Raksasa itu pun terjatuh. Daud mengambil pedang Goliat dan memenggal kepalanya. Saat melihat Goliat mati, orang-orang Filistin lari tunggang-langgang, namun pasukan Saul mengejar dan mengalahkan mereka. Adik-adik, udah dengar nih singkat cerita mengenai Daud melawan Goliat. Adik-adik, pelajaran apa ya yang kita ambil dari kisah Daud melawan Goliat? Kita sama-sama nih, pelajaran yang kita ambil dari kisah Daud dan Goliat adalah walaupun kita kecil dan lemah, kita tetap bisa menjadi pahlawan Tuhan. Walaupun pahlawan kecilnya Tuhan, kita itu harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Dalam suka dan duka, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Baru yang kedua, kita tidak boleh bersedih kalau ada yang mengejek kita, kalau ada yang menganggap kita lemah, kalau ada yang menganggap kita tidak pandai. Kita harus yakin karena Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Tuhan itu selalu menolong kita dalam setiap kondisi apapun. Jadi adik-adik harus yakin. Apalagi kalau misalnya guru kita mengasih PR yang susah banget gak bisa kita kerjain. Adik-adik harus yakin, jangan langsung menyontek kepada teman, jangan langsung minta dikerjain sama orang tua. Adik-adik harus yakin, adik-adik harus coba mengerjakannya sendiri. Jangan dibantu sama orang lain dulu. Adik-adik harus yakin, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku pemikiran yang baik,
Jadikan aku menjadi anak yang pintar. Adik-adik harus bawa semuanya dalam doa ya adik-adik. Adik-adik harus semangat bahwa Tuhan itu selalu menolong adik-adik dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Intinya kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Oke adik-adik? Baiklah, cerita Daud udah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata kerajaan sorga, puji syukurkan panjatkan kehadiratmu Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita dari salah satu tokohnya Tuhan, yaitu Daud melawan Goliat. Tuhan, kami ingin seperti Daud, walaupun kecil, tapi dia yakin bahwa dia ditolong oleh Tuhan. Tuhan itu ada di pihak dia, sehingga dia dapat mengalahkan Daud. Walaupun cuma dengan satu batu dan ketapel, dia bisa mengalahkan raksasa yang kuat dan besar. Tapi Tuhan, seperti itulah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu membantu kami dalam kondisi apapun. Walaupun kami kecil dan lemah Tuhan, kami tahu Engkau selalu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari-hari kami Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Hanya di dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin.